Yo guys, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja guys ya. Ini ada sebuah video lagi guys. Waduh, ini kayaknya berita bakal bikin kita naik pitam nih guys ya. Karena ini ada sangkut pautnya, katanya kan beberapa waktu lalu itu si Peggy Setiawan ini diminta sidik jari guys. Waduh, kalau udah dapet sidik jari, waduh itu bahaya. Harusnya si Peggy itu jangan mencoba-coba untuk melakukan sesuatu yang sidik jari itu penting banget. Nanti bisa saja si sidik jari itu bisa dipakai buat yang macam-macam sama Kapolri ini nih, si penyidik guys. Nah ini kita lihat ya videonya seperti apa. Belum pernah kita sampaikan ya. Nah, bahwa beberapa hari setelah klien kami ditangkap, itu ada seseorang yang meminta sidik jari kepada Peggy Setiawan atau PS di dalam tahanan. Ya, entah di dalam tahanan, entah di ruang pemeriksaan, yang jelas Peggy Setiawan menyampaikan seperti itu. Ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini biar terang ini. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang belum kami kemukakan, tiba-tiba hal tersebut muncul dan merugikan klien kami. Ya, ada 4 lembar. Lembar pertama ada tulisan Peggy Setiawan titik-titik mayat. Ya. Kemudian lembar kedua kosong, lembar ketiga kosong, lembar keempat kosong. 4 lembarnya diminta dibubuhkan sidik jari oleh orang tersebut. Oke. Ya. Nah, pada saat Peggy Setiawan diperiksa yang kedua kalinya, kami tanyakan kepada penyidik, apakah betul ada hal semacam itu yang dilakukan kepada PS? Penyidik bilang, tidak, kami tidak melakukan itu. Lah, sekarang kalau bukan penyidik atau bukan, mohon maaf, kami tidak mengeluh. Kalau bukan internal kepolisian daerah Jawa Barat, terus siapa yang berani datang meminta cap jari daripada klien kami? Nah, karena berdasarkan prosedur meminta cap jari itu oleh kepolisian, katakanlah oleh Inafis, katakanlah begitu, itu pertama harus didampingi oleh Propam. Kedua, harus data diri daripada si pemilik sidik jari itu dituliskan, dari mulai nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus dibubuhkan tanda tangan. Nah, ini Peggy nyata-nyata dikasih kertas kosong. Nah menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Apakah emang tidak ada ini ya guys ya? Tidak ada CCTV gitu? Kan ada CCTV meren di sana, meren ya. Saya nggak pernah masuk penjara jadi nggak tahu. Nggak ada CCTV periksa siapa yang datang gitu ya guys ya. Ini ada sebuah video lagi, kita lihat guys. Saya khawatir dengan permintaan sidik jari terhadap Peggy Setiawan kuli bangunan. Kemudian keterangan dari Bapak Deddy Mulyadi ya untuk pernikahan seorang Peggy, maka ada nama panggilan yang namanya Roni di yang namanya Peggy Setiawan. Ya, banyak orang berasumsi dialah ini pelaku, otak pelaku katanya, terutama ucapan dari Putri. Apakah pengacara-pengacara yang banyak, yang junius, yang pintar tidak mengamati kata-kata dari Putri? Ya, selagi katanya pengacara Pina, tapi dia juga berpihak kepada yang namanya anak-anak yang disebut DPO itu menyatut dengan anak-anak bupati. Kemudian dia mendampingi pula yang namanya Linda karena dianggap kliennya. Terus bagaimana dengan kata-kata Putri ya, seorang pengacara itu, karena Peggy Setiawan adalah otak pelakunya. Tolong tunjukkan Putri kalau memang Peggy Setiawan kuli bangunan itu adalah otak dari pelaku pembunuhan itu ya, pembunuhan seorang yang namanya Vina. Tolong jelaskan kepada publik, dari mana Anda mendapatkan asumsi seperti itu, dari mana Anda mendapatkan bukti-bukti itu bahwa yang namanya Peggy Setiawan adalah otak pelakunya ya. Tolong Putri, pengacara kok pada diam semua, tidak memanggil Putri. Dari mana Putri itu menyatakan, bisa-bisa dia menyatakan bahwa yang namanya otak pelaku pembunuhan yang namanya Pina itu adalah Peggy Setiawan kuli bangunan? Dari mana? Mana buktinya? Karena ada katanya identitas yang 2008-2009 itu, sebelum ada kasusnya Pina. Peggy Setiawan itu dirubah yang namanya pernikahannya pada waktu itu oleh bapaknya. 2008-2009
Kasus itu 2016 coy, setelah 8 tahun. Kok mencari-cari fakta yang terbaru seperti sekarang? Bener, itu kan identitas dari bapaknya yang pengen kawin lagi ya guys ya. Ini jadi kasusnya Vina itu untuk mengungkap siapa pembunuhnya Vina, atau untuk mengungkap ini guys, kalau bapaknya Peggy itu kawin lagi kan, aduh kasihan ya bapaknya Peggy, tadinya bersembunyi-sembunyi kalau dia punya istri 2, malah ketahuan gitu ya. Aduh, ini polisi harus tanggung jawab nih. Padahal Polri juga banyak yang istrinya 2 ya, atau banyak kucing-kucing di luar sana guys. Menurut kalian gimana nih? Sependapat nggak nih dengan Bu Widya? Ini kita lihat ada video lagi yang lain guys. Peggy Setiawan pelakunya, dia itu intens bikin status di Facebook, harusnya ditangkap lah kalau memang sejak awal Peggy Setiawan itu terlibat. Artinya ini penyidiknya yang bodoh, atau memang Peggy Setiawan tidak terlibat saat itu. Bener, ayo gimana penyidik, gimana nih? Sudirman terpidana kasus pembunuhan Pak panik ya, penyidik Polda Jabar menyuap menjanjikan Sudirman dikasih fasilitas katanya Vina guys. dan Eki yang masih di penjara mengaku Sudirman jangan cabut pengakuan telah membunuh Vina dan Eki kan, apa nggak bahaya Pak katanya. sempat dijanjikan ponsel baru dan tempat yang nyaman oleh penyidik. Aduh. Menurut pengakuan Sudirman melalui kakaknya, semua ini ditawarkan supaya ia tidak mencabut pengakuan telah membunuh Vina dan Eki. Dikasih handphone, terus dikasih fasilitas enak, dikasih makan enak di tempat yang enak. Itu dari pihak Polda Jabar, itu menyatakan ke keluarga kami. Nah, itu dikasih saya tuh untuk pemindahan untuk surat kuasa itu, setahu saya itu nggak pernah pindah untuk Bu Titin. Jadi keluarga nggak tahu? Nggak tahu sama sekali untuk surat kuasa itu, dan sekarang pun saya nggak tahu. Menurut kalian gimana nih guys ya? Ini ada sebuah video lagi. Guru dan ahli murid katanya gitu guys. Yusril Izzah Mahendra dan Tony kuasa hukum Peggy katanya guys. Ini ada mereka berdua saling pengenal ternyata guys. Apakah Pak Tony sedang meminta meminta bantuan dari Pak Yusril? Gimana nih? Tulis di kolom komentar guys. Menurut kalian gimana nih? Apakah Pak Tony ini lagi supaya ada minta bantuan maksudnya guys. Ini kita lihat ada sebuah video lagi. Kita lihat dulu ya. Wih, percaya Asanti beri tanggapan terkait kasus viral Vina yang telah 8 tahun lamanya katanya guys. Aku tuh yakin ya, kan ada yang bilang kok setelah 8 tahun, di dalam 8 tahun ini ada doa-doa yang luar biasa mungkin dari seorang ibu, seorang ayah, seorang keluarga yang mungkin menginginkan keadilannya, dan doanya mungkin dijabah sama Allah. Jadi mau berapa tahun pun kalau memang Allah sudah bilang akan dibuka, ya itu kan keborokan apapun itu mau ditutupin segimananya, kalau memang sudah terbongkar ya memang udah waktu. Bener sih, aku sih curiganya gitu guys. Mungkin doa-doa dari yang terpidana itu ya. Doa seorang ibu, tangisan seorang ibu yang menyatakan bahwa anaknya itu tidak bersalah gitu guys. Wow, ini doa seorang ibu sih hebat ya. Di sini terbuktilah kalau doa ibu tuh benar-benar manjur banget. Menurut pendapat kalian gimana nih? Ini sependapat dengan Mbak Asanti ya. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe untuk kalian guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.